Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Risma. Selamat siang Pak Tri. Untuk hari ini bagaimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah baik Pak Tri. Sehat ya, alhamdulillah juga. Begini Bu Risma, pada kesempatan kali ini kita ingin bercakap-cakap, saya ingin bertanya kepada Bu Risma. Jadi untuk dalam saat ini, apakah yang mungkin Bu Risma alami ataupun sedang terjadi masalah apa dengan Bu Risma? Ini Pak, dengan adanya MPLS, biasa kalau dunia anak PAUD itu kan kalau hari pertama masuk sekolah mesti ada yang nangis Pak, yang tidak mau melepas dari orang tua. Oh gitu ya. Kalau misalkan melihat seperti itu, kira-kira penyebabnya apa kira-kira ya Bu Risma? Mungkin ada anak yang dari rumahnya dimanja, terus masih mengenal dunia baru, dunia pendidikan, yang awalnya dari rumah hanya bermain sama keluarganya. Nah, pas di sekolah bertemu teman baru dan gurunya, jadi banyak yang berkenalan. Jadi suasana baru iya gimana Mas? Anak tersebut. Di mana ya Mas? Gitu ya. Jadi ketika anak kecil iya, ataupun gimana, anak TK Mas? itu kan ibaratnya biasanya kan ada di rumah gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan teman baru akhirnya ada yang takut, ada yang nervous juga gitu ya. Baik, untuk mengatasi hal seperti itu yang dilakukan oleh Bu Risma apa kira-kira Bu Risma? Yang saya lakukan yaitu dengan memasuki ke hatinya, dalam arti saya pendekatan dulu. Gitu ya. Terkadang moodnya anak itu tidak sama. Ada yang dari rumahnya kurang bagus moodnya, ada yang tiba-tiba di tengah jalan tidak mau sekolah. Antisipasi saya itu di saat mereka baru memasuki pintu gerbang, kita langsung menyambutnya dengan hangat, dengan sambutan hangat. Gitu ya. Nah, terus hal itu sudah dilakukan. Kemudian kira-kira tujuannya untuk apa Bu Risma? Untuk melatih anak supaya mandiri, tanggung jawab, dan rasa disiplin. Jadi kita menanamkan seperti itu, nanti anak akan terbiasa, akan terbawa dan teringat selalu sama anak-anak seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, terus begini Bu Risma, jadi itu kan sudah dilakukan. Terus bagaimana dengan hasil yang sudah dicapai Bu Risma? Jadi tadi kan permasalahannya ketika bertemu dengan orang takut ya. Kemudian dengan cara seperti yang sudah dilakukan Bu Risma ternyata ada hasilnya. Kira-kira ada hasilnya atau enggak Bu Risma? Alhamdulillah ada hasilnya. Anak kan hanya beberapa minggu ini untuk MPLS-nya. Seiring berjalan mereka berkolaborasi sama temannya, bermain, berinteraksi, rasa takutnya, nangis itu akan hilang dengan sendiri. Gitu ya. Terus kalau kita lihat dari skala ini Bu ya, jadi keberhasilan itu apa yang sudah dilakukan Bu Risma itu kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira pada skala berapa Bu Risma? Saya masih dikatakan skala di tengah-tengahnya Pak, angka 5 Pak. Saya masih banyak belajar. Nah terus kalau misalkan Bu Risma sudah sudah melakukan itu, tentunya kan ingin ditingkatkan Bu Risma. Pasti Pak. Ya. Ditingkatkan ke angka berapa Bu Risma kira-kira Bu Risma? Kalau bisa di atasnya angka 5. Saya ingin mencoba suatu hal baru dengan menghadapi berbagai macam karakter unik anak peserta didik saya.
Terus untuk mencapai peningkatan itu kira-kira apa yang harus Bu Risma lakukan, Bu Risma? Saya akan menyambut dengan hangat, memasuki ke hati anak-anak, ibarat kata seorang ibu memberi kasih ke anaknya. Jadi di sekolah itu saya anggap bukan murid, tetapi anak saya sendiri. Gitu, gitu. Iya, iya. Terus dalam melakukan usaha itu, apakah ada gangguan ataupun hambatan yang mungkin nantinya bisa menghalangi Bu Risma? Gangguan hambatan itu pasti ada, Pak. Terkadang dari anak satu sudah saya tangani, ternyata ada lagi anak yang nangis. Ya balik lagi, Pak. Tergantung moodnya anak. Gitu ya. Berarti untuk mengatasi hambatan itu kira-kira solusi yang paling tepat untuk mengatasi hambatan itu apa, Bu Risma, kira-kira? Biasanya, misalkan contoh ada anak yang nangis, saya kalau ada anak yang nangis, saya biarkan dulu, biar meluapkan emosinya. Habis itu kalau anak sudah mereda, sudah berhenti nangisnya, saya kasih minum, saya rangkul. Saya tanyakan, ada apa? Kenapa hari ini? Dengan polosnya anak tersebut langsung menceritakan apa yang dirasakan. Gitu ya. Nah, kemudian ini begini Bu Risma, jadi apa namanya, untuk hal itu tentunya Bu Risma punya rencana ke depan gitu ya. Rencana aksi yang akan Bu Risma lakukan kira-kira apa, Bu Risma? Rencana aksi saya tetap mengajarkan anak-anak, mengajarkan disiplin, tanggung jawab, rasa percaya diri, mandiri, itu tetap saya tanamkan pada diri anak peserta didik, supaya kedepannya mereka tanpa kita atur, tanpa kita arahkan, mereka dengan sendirinya akan melakukan. Misalkan seperti mungkin bagi anak biasanya kelompok B dalam melepas memasang sepatu itu mungkin hal biasa karena mereka sudah terbiasa, sudah fasih istilahnya. Tapi kalau untuk kelompok A, apalagi yang baru masuk, itu masih banyak bimbingan. Nah, dengan sendirinya kita bimbing, kita latih, nanti akan terbiasa. Ya, Bu Risma ya. Nah, kemudian begini Bu Risma, untuk tentunya kita ingin mengetahui hasilnya begitu ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan yang nantinya akan Bu Risma capai itu bagaimana cara melihatnya itu? Dikatakan berhasil itu juga seperti apa maksudnya begitu? Dengan cara anak itu misalkan kita memberi suatu apa ya, di saat mereka makan biasanya kan ada bungkus snacknya. Nah itu awalnya seminggu 2 minggu di saat MPLS kita menerapkan cara membuang sampah, di mana kalau membuang sampah kita terapkan. Nah, nanti ke depannya itu anak itu dengan adanya sampah tanpa kita memberitahu, anak itu dengan sendirinya membuang pada tempatnya, punya kesadaran sendiri. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya begini Bu Risma, untuk jika apa namanya sudah diketahui seperti itu, kemudian komitmen apa Bu Risma yang akan Bu Risma tetapkan dalam rencana aksi itu? Komitmen saya tetap menjaga silaturahmi antara guru, wali murid, rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan guru tetap berkolaborasi dengan peserta didik tersebut untuk meningkatkan potensi belajar mengajar. Terus dalam berkomitmen ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Risma? Kira-kira ada orang lainkah yang bisa membantu Bu Risma? Ya itu tadi Pak, wali murid, teman sejawat, kepala sekolah, bahkan murid itu sendiri.
Baik, terima kasih Bu Risma. Jadi kita di sini sudah melakukan coaching, sudah melakukan percakapan. Harapannya adalah kita bisa memberikan jalan keluar ataupun bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan ini, Bu Risma, kira-kira? Insya Allah saya akan menerapkan dan berbagi sama rekan sejawat saya dengan adanya kegiatan ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam menghadapi suasana. Oke, baik, terima kasih Bu Risma. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan jalan keluar dan memberikan hasil yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Risma ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.